اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini. Dari sejak kita lahir sampai detik ini, maka begitu banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita terima. Tak seorang pun akan mampu menghitung, bahkan sebesar nikmat apapun itu kita bisa lupa, apalagi nikmat-nikmat yang kecil yang kita anggap remeh. Maka ala kulli hal, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di setiap pertemuan, di setiap keadaan kita selalu berselawat. Dalam sebuah hadis diceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mi'raj, waktu Mi'raj, dia berjalan lalu menjumpai sebuah sungai yang airnya manis, harum, jernih luar biasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liman hadza ya Jibril?" Untuk siapa sungai yang begitu luas, indah, harum, airnya jernih? Maka Jibril menjawab, "Liman shalla alaika fi Rajab." Ini khusus untuk orang yang senang berselawat kepadamu, terutama di bulan Rajab. Ini kebetulan sekarang adalah bulan Rajab, maka salah satu amalan yang sangat-sangat sunnah di bulan ini adalah memperbanyak selawat. Maka untuk memulai kajian kita ini, mari kita sama-sama mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik. Hadirin Bapak Ibu jemaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua agar kita bisa menjalankan dan mengamalkan apa yang kita tahu. Amin amin ya rabbal alamin. Kajian kita yaitu kitab Bidayatul Hidayah, mulai dari permulaan bahwa ini merupakan langkah bagaimana kita akan menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ketika hidayah itu kita dapat, itulah hakikatnya takwa. Maka tidak jauh beda, itu hidayah, itu takwa. Maka seperti kajian kita sebelumnya, yaitu keduanya ini dibagi dua. Ada yang zahir, ada yang batin. Maka takwa zahir, takwa batin, maka tidak mungkin seseorang akan mencapai kepada ketakwaan batin apabila zahirnya tidak bertakwa. Lalu apa itu takwa zahir? Semua hukum-hukum syariat ini harus kita lakukan. Itulah takwa zahir. Adapun takwa batin, nanti kalau orang sudah mencapai kepada puncaknya, la yara kulla syai'in illa ja'alahu dzakiran lillah, tidak akan melihat sekecil apapun benda kecuali dia akan langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang sudah mencapai ketakwaan luar biasa. Ketika dia mau minum, dia lihat air, dia ingat langsung kepada Allah yang maha luar biasa, mampu menciptakan air dan memberikan nikmat air kepadanya. Ketika dia melihat nasi, dia ingat kepada Allah. Ya, ketika dia melihat rumahnya, dia ingat kepada Allah. Apalagi melihat langit yang luar biasa tinggi, tidak bisa digapai oleh tangan, maka itu akan membuat dia selalu ingat kepada Allah. Intinya batin daripada ketakwaan itu adalah tidak ada apapun yang dia lihat kecuali menyebabkan dia ingat langsung kepada Allah. Ini sangat berat. Bagaimana cara kita, Ustaz? Nah, maka la yanalu batinat taqwa illa bintiqami bi zahir taqwa. Tidak mungkin seseorang akan mencapai takwa batin ini kecuali dengan menjalani takwa zahir. Itulah isi daripada kitab kita dan pelajaran kita dari sebelumnya.
Maka yang kita akan pelajari di dalam kitab ini adalah zahirnya. Zahirnya. Adapun batinnya mereka bahasan terbuakna kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menjalankan zahirut taqwa. Maka zahir daripada ketakwaan ini adalah imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, yaitu melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Maka untuk melakukan segala amalan yang diajarkan oleh Allah, melakukan zahir daripada takwa ini, melakukan hukum-hukum syariat, ibadah-ibadah yang disyariatkan, fata'adab, lakukan dengan adab. Ini kajian kita sebelumnya, ini hanya untuk pemulaan. Maka tidak ada gunanya ibadah kalau kita tidak beradab. Adab yang nomor satu. Seperti ungkapan sebelumnya, at-ta'atu yusilul abda ila jannah. Ketaatan kita kepada Allah, rajin kita sholat, rajin kita bersedekah, bisa mengantarkan kita kepada surga. Walakinal adab, akan tetapi adab kita, akhlak kita akan yusilul abda ila rabbi, akan mengantarkan seseorang kepada Tuhannya. Maka setiap perkara ketaatan harus dilakukan dengan adab. Maka isi kitab yang kita kaji ini adalah semuanya adab. Maka pelajaran kita yang pertama kemarin adalah adab. Yang pertama, mulai kita mengatur kehidupan kita mulai dari sejak kita bangun tidur. Maka adab yang pertama adalah di dalam kitab ini adalah adab bangun tidur. Maka bangun tidur kita dianjurkan untuk berdoa. Apa doanya, masih ingat Ibu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Ini pelajaran tadi. Jadi selama kita mulai ini, langkah pertama untuk meraih hidayah ini adalah mengamalkan isi kitab ini. Yang pertama adalah selalu berdoa. Jangan sampai ucapan yang pertama kita ucapkan ketika kita membuka mata melihat dunia ini adalah kata-kata yang tidak baik. Maka yang pertama adalah doa. Lalu pada umumnya orang akan melangkah setelah bangun tidur. Biasanya orang akan menuju dapur, kamar mandi, sekitar itu. Makanya Imam Ghazali menaruh bab yang setelah adab bangun tidur ini adalah bab masuk ke kamar mandi. Bab pakaian dulu baru, karena terkadang orang nggak pakai baju tidur, dia nyari pakaian. Wah, minta kelambi terkadang baru dia akan mencari kamar mandi. Sekarang kita masuk kepada kajian kita selanjutnya. Tapi mohon kita ingat, adab pertama yang kita dapat dari kitab ini adalah adab bangun tidur. Jangan sampai kata-kata yang keluar pertama kali setelah kita membuka mata adalah kata-kata yang tidak. Tapi usahakan kata-kata yang keluar adalah bernilai ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi asatidina wa masyayikhina wa ulumi ulama'il muslimin fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Adabul libas. Jadi yang kedua adab adalah adab berpakaian. Adab berpakaian, apa sih bedanya dengan doa memakai baju? Seperti tadi itu doa bangun tidur dan adab bangun tidur. Kalau doa bangun tidur, apa tadi? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Itu doa bangun tidur. Nah, angkun tesingaduya ngamalangnya doa ino kita beradab. Angkun tesingaduya ino kita beradab. Lamun tagen
kan dengan tok naparan sobuk dengan dan adabna munarak dengan tok tokol lengkap aronna nanti darat tabina dengan toakna datang semperaka entah ino dan paran tandek teberadab. Sementara dalam segala kegiatan kita fata'addab baina yadayillah itu ungkapan kitab yang kita baca sebelumnya. Maka hendaklah kalian beradab di hadapan Allah. Kenapa kita dianggap harus beradab di hadapan Allah? Karena hakikatnya seperti kajian kita sebelumnya, angkun kesingan tokol-tokolnya hakikatnya penjagalan mantu kita sangat penting. Jadi menanti angkun dah, seolah-olah itu mendik angkun dah lejulun penting. Nah maka fata'addab baina yaday rabbik, hendaklah kau beradab di depan Tuhanmu. Nah, jadi besok kita harus beradab. Maka doa bangun tidur, doanya lain, adabnya lain. Apa maksudnya? Angkun tasi berdoa, tanda beradab. Nangka munarak dengan ngasa-ngasa langsung urak, ngeliat. Cahaya oleh minum. Berarti dikna beradab. Padahal baju yang dari sembahyang, barai datang mengantoan nyongkor, sopan, datang temui luar biasa, lalu nyemprak dengan nabru ngasa, berarti dalam hal ini dia tidak beradab. Jelas ke? Saya ngasa-ngasa dulu berdoa macam penta, apalagi sambil remon kira-kira dengan beradab apa deh? Nah ini kan. Lamun tandek tak beradab di hadapan subuk dengan, tidak apa-apa, subuk dengan lah. Tapi kalau hal ini kita tidak lakukan, kita tidak beradab di hadapan Allah. Ini lebih fatal akibatnya. Nah itu. Nah, jadi ingat lamun dekat ngasa-ngasa tunduk berdoa, berarti kita termasuk orang yang tidak beradab. Barang baju ku ngaji nek beradab saat ini, no kan? Jadi yang kita usahakan adalah bagaimana kita menjadikan diri kita sebagai orang yang beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian kita juga sebelumnya dikatakan jangan sampai Allah Subhanahu wa taala melihatmu dalam keadaan engkau tidak melakukan apa yang Dia suruh. Dan jangan sampai Allah Subhanahu wa taala tidak melihatmu la yanzur ilaika hina taqumu bi ta'atihi, ketika engkau melakukan ketaatan. Apa maksudnya ya? Munarak perintah Allah tidak sampai dek tergawe. Sehingga kita nano kita sin dek tergawe perintah nano. Lagu muntagin gawe perintah Allah ini tidak sampai ngajakan dek naliu kita sampai perintah. Apa maksudnya kan itu orang itu? Ada keadaan seseorang itu innallaha la yanzuru ilaihim, Allah tidak akan melihat mereka. Siapa yang mereka? Orang yang selalu amalannya baik, lalu atena cemi. Ongkat angkua doang luar baju ngaji lalu atena bebelisan gitu. Innallaha la yanzuru ilaihim. Orang-orang seperti itu tidak akan dilihat. Jadi orang seperti ini meskipun dia beramal, maka Allah la yanzuru ilaihi, tidak akan melihatnya. Maka kita sebagai seorang hamba tidak terjadi dengan si kita sang penta melanggar perintah Allah. Terus hendak terjadi dengan si nabi kita sang penta kan Jakarta gawe kebagusan ini. Nah jadi lamun tanggawi kebagusan dan luar dalam itu maksudnya agar Allah tetap menatap dan memperhatikan kita. Nah sekarang ada adabul libas. Adab yang selanjutnya adalah yaitu adab memakai baju. Fa idza labista thiyabaka, apabila engkau memakai pakaianmu, entah itu celana, ngadu gereng, ngadu celana, ngadu pakaian, ngadu kelambi, apapun terkadu,
Faktu bihi, datangkan dia. Maksudnya dengan ngadu kelambi, ngadu kereng, ngadu telkum, ngadu apa-apa, apapun. Faktu bihi imtithal amrillah, niatkan Anda pakai baju, pakai apapun itu niat karena Allah. Apa maksudnya karena Allah? Imtithalu amrillah, saya pakai baju ini ingin taat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah mewajibkan saya menutup aurat. Tidak mengadu kelambi karena lain-lain. Kita mereka bahasa Arab terpungadu bila saya Allah merintah aku. Kenapa? Terpungadu kereng bagus ini karena Allah memerintahkan. Saya pakai baju ini karena Allah memerintahkan. Imtithalu amrillahi ta'ala fi syatri auratik. Hendaklah kita memakai baju dengan niat karena menjalankan perintah Allah yang mewajibkan kita menutup aurat. Jadi fungsi baju adalah menutup aurat. Maka di dalam Al-Quran juga terkait dengan suami istri, kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Itu pakaian juga, bab libas juga. Jadi pakaian secara zahir ini, baju yang kita pakai, gunanya untuk apa? Menutup aurat kita. Tidak kena tempuk koreng ta, tidak kena tempuk kurat ta, tidak kena tempuk panok ta. Kita nutup. Jangan sangka memamerkan keburukan tidak dapat dosa. Ini duit dengar-dengar. Aduh, aku jadi tampil apa adanya, alun atau cengengku. Hati-hati. Misal beda panok, beda kurek. Bisa itu bagus kelambian. Bisa kita nanti. Apa ini sih bagus ini? Karena ini ada bagus kelambian, atau kelambian tak. Kita sama dengan kita panok tak. Bagus. Kesarak saya buka. Alur na kita aku jadi jujur di bilang jebok ngarana batur di sama lalu buka kelambi gari panok. Nih dosa ini. Simulnya mana? Simul kita ngin kurek neno dosa. Kenapa bisa dosa? Bukankah ini melambangkan kejujuran? Aku jawab parah, ada ukuran nyebut-nyebut. Segala kebaikan nampakkan, lalu segala keburukan itu adalah ciptaan Allah juga. Si cengeno neneknya, jadi untuk tempuang cengenta seolah-olah kita nampuang cengi kopian nenek tonulangan tadi dosa. Apalagi narak muni di asik nenek kita nih. Nah itu. Jadi mari kita tutup kekurangan yang itu datang dari Allah. Maka hati-hati dengan namun-namun nila apa misalnya ada kuasa neneknya anak pemajalan lalu dosa ini. Ya, kenapa? Tidak nyebut nyebunang ampun ciptaan nenek si cemil. Sebut ya. Karena sesungguhnya innamal khairu wasyarr minallah. Baik, jangan bagus, mampu, senger, semuanya datang dari Allah. Lagu si datang dari berupa kebaikan, sebut itu datang dari Allah. Si berupa kekurangan, sebut itu dari dirimu. Apakah kita yang membuat kejelekan itu? Tidak. Walakinnaha adabul lirabbih, itu adab kita kepada Allah. Maka ini akan mengasih pidato bilang apa yang benar dariku. Faman asaba faminallah, fama asaba minni faminallah. Apa yang bagus aku ucapkan ini, apa yang baik aku katakan ini, faminallah, itu semata-mata datang dari Allah. Wa ma ahta'a, lagu nara ongkap kutus salah, famin nafsi, itu datang dari diriku. Sementara kita berkeyakinan mau baik mau buruk itu semuanya datang dari Allah. Lalu angkunkan nyandaran kebagusan datang dari Allah, kebaikan datang dari diri kita. Adab kita kepada Allah. Maka jangan kita menampakkan keburukan yang itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu angkun kasih nyebut ngono itu
bukan adab kepada manusia, tapi adab kita kepada Tuhan kita. Jadi niat kita berpakaian adalah menutup aurat, menjalankan perintah Allah karena kewajiban kita untuk menutup aurat. Maka fungsi pertama pakaian apa? Menutup aurat. Lalu bagaimana dengan pakaian yang berupa kiasi atau mazaji, yaitu pakaian yang ada di dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Seorang istri pakaian untuk suaminya dan suami pakaian untuk istrinya. Fungsi pakaian satu, ketika dia ada aib, ada cacat, pakaian itu akan menutup. Artinya munarak cengai semama dan senina harus menutup. Pada senina tercengai, si mama harus nutup. Enggak, ini udah barang benar yang mereka pun dinamai darahnya. Nah, itu berarti kita bukan pakaian untuk mereka. Ketika kita membuka aib pasangan kita, berarti kita belum bisa menjadi libas untuk saudara atau pasangan kita. Kemudian fungsi pakaian juga, ketika kita kehujanan, kedinginan, maka pakaian menjadi penghangat. Nah, jadi kalau terlilang semangat dah, maka kuat yang ngetang, ini tugas dah. Atau sebaliknya. Nah, lalu apa maksudnya di sini ketika hujan panas, ketika suami atau salah satu pasangan dalam keadaan mewah, dalam keadaan mendapatkan rezeki, maka tugas pakaian menjaganya. Serta ngomong kepeng semama tetap jaga. Tidak dilim-limangnya. Dilim-limang itu yang nanya buat jadi kalau berari itu tetap bunga-bunga kan? Kewajiban daging jaga, iya. Nah, terus ketika suami kita kekurangan atau sebaliknya sedina kekurangan, ketika macet, tidak tahu remon, tahu tambahnya semangat. Itu namanya pakaian menutup, menghangatkan ketika dingin dan mendinginkan kita ketika kepanasan. Itu pakaian dari segi makna majazi. Lalu yang dimaksud di sini adalah pakaian secara zahir. Jadi kita beradab kepada Allah, kita bersyukur diberikan pakaian, mau kita beli kelambi harus berdoa ngadu ya, harus berniat ngadu ya. Ada niat, kalau doa itu sunnah saja. Tapi yang harus di sini adalah niat tegeng ngadu ya no. Semata-mata pertama karena kita sadar berpakaian adalah kewajiban dari Allah. Apa fungsinya? Menutup aurat. Nah sekarang yang jadi permasalahan, mana sih yang namanya aurat? Adapun laki-laki auratnya adalah maka dari pusat ke lutut. Kemudian perempuan sekujur tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Lalu dibagi oleh para ulama aurat ketika di luar, ketika di dalam sholat. Kalau di dalam sholat ini simpel. Aurat perempuan di dalam sholat yang tadi itu, yaitu wajah dan telapak tangan. Nah, jadi yang namanya berarti nanti wajah dan telapak tangan. Bukan pengetahuan ibu-ibu. Bulu aurat apa deh? Hah? Aurat. Nangka doa ketempuh dan telgum mengenai sembahyang. Kira-kira sah pada sembahyang tak? Hah? Hah? Desa batal mengenai apa? Nah, karena itu aurat. Nangka lamun mengenai imanda Allahu Akbar. Batal apa deh? Hah? Mana ini yang percis? Hah? Menderanya jawab. Apa? Batal. Kumbian. Ajar rinang tetap budaya. Batal. No. Ya bube karena aurat lewat. Hanya telapak tangan. Nengkan nunduk nongke sujud kuno.
Pengkitan naena. Batal mende? Batal? Masa lampak naena di batal? Batal mende? Batal karena aurat. Nah itu bab di dalam sholat. Yang banyak pertanyaan, beli masjid beli alat kipas. Aku dokol sembahyang dengan kipas. Kele banget telkum tersingkap. Nyata penurunangan, mungkin hukumnya muna kebuka aurat dalam sembahyang dan apa-apa sholat serta langsung nutup dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tarik kerengga. Ada pun itu kamu pakai aja rumah. Batal ya. Noda tari, noda angkat. Masih mana kalau jual. Sekarang permasalahannya adalah aurat di luar sholat. Ini kita terkait dengan pakaian simpe harus tertutup. Maka aurat terhadap di luar sholat dia terbagi tergantung bersama siapa dia berhadapan. Badai kanca sama makna la aurata. Muna kanca dua-dua bareng sama makna darah aurat. Jadi kamu nyebut-nyebut ya. Normal kalau ditambah, artinya tidak ada aurat ketika bersama dengan suami. Kedua, bersama dengan mahram, haram dia nikah. Bersama dia dengan mahram, mana auratnya? Maka sebagian ulama berpendapat seperti aurat laki-laki dari pusar ke lutut. Tapi sebagian juga berpendapat dari pesawat marwasan penuh dari dada sampai lutut muna pada mahram. Arti semeton dah, semeton kandung dah. Nah itu punya mahram juga. Tidak ke mentang-mentang semeton. Nanti kok kamu berari kerja haram buka berapa kali. Tetap arak yang diakanggul kita meskipun mahram kita. Nah ketiga kita berhadapan dengan bukan mahram, kanggo meraih kancaya. Maka pendapat pertama adalah seperti aurat dalam sholat. Kedua, pendapat kedua sekujur tubuh. Itu pendapat kedua. Nah, jadi jalan tengahnya muna masih jenang, masih yoda, masih ingat, ditutup juga. Lamun ngeluwe dengan mana? Pendapat yang itu pendapat perempuan udah 3 udah lengkap nanti. Tahu udah jaga dirinya. Pertama kanca semama apa orangnya? Darah. Kanca mahram dia tanggung lari. Mirip barang dengan mana? Lutut sampai pusat atau dada sampai akan sedikit mana? Aurat pada ninga. Nagaring barang tidak mandi, barang tidak tindu, himpeo atas dekanggo liwa. Kalau di sini jumhur ulama berpendapat dari dada sampai ke lutut. Tidak mentang-mentang udah pada nina kita anu biru kan boleh sesuai. Tidak ngono. Haram. Apalagi gerang mandi barang le sentret. Jadi sering liu, sering anu, hukumnya haram. Jadi harus dipakai tutup. Nah itu selesai masalah perempuan. Sekarang masalah laki. Laki auratnya dari pusat sampai ke lutut. Sekarang permasalahannya dilihat sama siapa. Apakah ada perbedaan? Itu saya bid'ah dari aurat dari pusat sampai lutut, tidak ada masalah terkecuali istrinya, maka dia tidak boleh maka dia boleh. Tidak mentang-mentang maharan terdatang lamantah aduh cek ku orang aku ama ini buka mah tetap itu haram. Apalagi di barang mandi di kuku di apa tokol-tokol yang sering pantul sering keras, itu hukumnya haram. Melihat orang selain kita artinya melihat orang lain hukumnya haram. Ente ibu perasa Ustaz kenapa kita merangsang
tetap melihatnya saja haram. Itu masalah aurat, dan itulah aurat itulah yang harus ditutup oleh pakaian. Maka pakaian fungsinya adalah menutup aurat. Dan niat yang ditekankan di sini adalah jangan semata-mata karena yang lain, tetapi karena taat kepada Allah, karena kewajiban kita untuk menutup aurat. Wahdar ayyakuna qasduka min libasika mura'atal khalqi. Hati-hatilah kalian, jangan sampai kalian memakai pakaian ayyakuna qasdak dengan niatmu min libasika memakai baju itu mura'atal lil khalqi karena ingin dilihat oleh seseorang. Nah, hati-hati. Ngadu dak kerudung eulah kekubreit kan cara panoh nepeh nyapu kadu, hati-hati. Terlalu barang kita itu pekangan, itu hati-hati. Itu ciri-ciri kita akan tidak beradab di hadapan Allah. Pakai pakaian yang sesuai dengan syariat, pakai kerudung, teman-teman tua itulah kerudung. Tene kalau cuma ditarik kerudung, cuma lalu terkadang ya kita kan ini kerudung. Entah siapa kita tahu apa itu kan melek di dapat. Menutup aurat bukan masalah tua atau tidak. Cuma masalah aurat yang khilafiyah baru di sana diurus tua atau tidaknya. Nah itu kira-kira jelas nih masalah pakaian. Jangan sampai kita memakai pakaian hanya karena orang. Niatkan kita menutup aurat. Angkun tasi mereka niat adalah sebagai cerminan kita beradab di hadapan Allah. Jadi menarah dengan ngadu kelambi karena melenata kita sanksi A si B berarti dengan tidak beradab. Bahasa Indonesia apa? Dengan kurang ajar. Kan? Menarah dengan bawa terus dia lain kita kurang ajar kita tadi. Pada itu yang muntakanti ngasa meta hidup. Muntangas kaki ngadu pakaian niatkan karena manusia berarti kita termasuk orang yang kurang beradab, tidak beradab. Dua mahkota adab bangun tidur, adab memakai pakaian. Bangun tidur bukan hanya doanya, tapi ingat ketika kita bangun tidur yang ingat kita pertama adalah ingat Allah. Lalu ketika memakai baju yang kita ingat adalah niat kita untuk menutup aurat. Jangan niat karena lain. Sekarang kita akan masuk ke adab yang ketiga. Nah, sebelum kita masuk terkait dengan adab, kita loncat sekarang karena terkait dengan bulan Rajab. Termasuk adab juga memuliakan tempat dan waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Angkun mulia yang subuh tempat itu adalah adab. Angkun mulia yang subuh benda adalah adab. Angkun beradab sebuah waktu itu pun adab. Contoh kecil, kita di masjid tuk terbejorak tono main bola tono melek tono moko ina le dalam kira-kira itu beno ndara adab telemas masjid itu contoh adab. Nah sekarang itu tempat, sekarang benda misalnya ini buku kitab tulisan ulama aku sorong-sorong kalau naikku berarti aku tidak beradab kepada betul ya turunkan deh. Waktu pun mana? Bulan puasa waktu yang suci. Tono datang matang rerumpian dah. Kulit lagi buka ni yang mantap ngerumpi. Dia kerja di mana? Dia saya puasa. Kalau kesurin dia sang ngerawas ngerantai macam ada TV yang gawe kan. Ibu jadi main game yang gawe ya. Berarti tidak beradab kepada bulan puasa. Nah sekarang bulan Rajab
Karena di bulan-bulan yang 12 ini ada istilahnya bulan Muharram. Apa arti Muharram? Yang dihormati. Dihormati di dalam agama kita, berarti kita harus lebih menghormati bulan itu. Contoh, monta nyopet si rupiah le bulan lain, terus le bulan puasa nyopet si rupiah berbelian dosangka. Nyopet le bulan puasa, karena bulan puasa dimulia. Nah, sekarang Rajab. Ada 4 bulan haram. Muharram, Safar, Rabiul Awal, apalah. Maka bulan haram itu pertama Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Salasa mutawaliyah, 3 berturut-turut. Kemudian yang menengah ini adalah Esa-Esa, yaitu Rajab, yaitu baina Sya'ban wa baina Jumadil Akhir wa Sya'ban. Nah, apa arti Muharram? Bulan Rajab ini termasuk bulan haram deh. Nah, Ibu, termasuk bulan haram deh. Termasuk bulan haram ada 4. Pertama Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, kenapa? Ada apa dengan bulan haram? Orang yang melakukan perbuatan dosa di bulan haram ini dosanya berlipat. Dan sebaliknya orang yang melakukan kebaikan di bulan haram itu di pahalanya berlipat. Jadi adab tele bulan ini tidak jamak tenggawi indik, karena ini termasuk bulan haram. Jadi yang paling mulia pertama bulan Ramadan, kemudian Sya'ban, terus bulan haram. Yang 4 itu. Yang 4 ini ada yang berpendapat yang nomor satunya dari yang bulan haram yang 4 ini adalah Muharram. Nah, jadi adab dari bulan Rajab adalah hendaklah kita memperbanyak amal ibadah, karena di dalamnya ada waktu-waktu yang baik, pahala tale gawe bagus le bulannya lebih besar, dan gawe salah pun le bulan ini dosanya lebih besar. Seperti yang ditanyakan di malam Rabu itu ada nanti itu dalam kitab Kanzun Najah. Kanzun Najah itu ada yang mengutip sebuah hadis, tapi saya nggak tahu sanadnya bagaimana, tapi minimal itu ungkapan di dalam kitab Kanzun Najahi yang mengatakan bahwa orang yang mengatakan berada di Jumat terakhir daripada bulan Rajab, lalu dia mengatakan membaca apa itu seperti pengajian Burhan nilai Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Hamsatun wa salafin, sebanyak 35 kali, maka dia pada tahun itu tidak akan pernah kosong dari duit. Nah, itu hadis. Masalah derajat hadis saya kurang jelas, tapi itu hanya untuk motivasi. Nah, undang kalian tes coba pilih imam Jumat terakhir, kira Jumat terakhir. Hah? Paling kira kali. Mungkin ada namanya. Paling kira kali itu Jumat. Paling 2. Jumat terakhir bulan Rajab, pas khatib di atas mimbar. Nah, ini gimana deh? Tes ya, kalau pernah coba, udah manjir bau, itu jualan modal. Kan? Ini namanya mujarobat. Kan ada mujarobat ampuh. Ini kita buku-buku kan, bukan artinya jampi-jampi terus mujarobat, artinya doa yang sangat mujarab. Salah sebenarnya, no? Mujarab artinya percobaan. Jadi mujarobat pengaluh doa-doa menolak lama itu artinya lewat pengetesan. Ya wah ngalamin lain, tapi angkat enggak ada pernah bingung. Sobat kisah yang baca Bismillah dan balik
Sugul kepeng legalangan. Terus kita coba-coba ngamalah nanti ini. Karena namanya mujarabah percobaan. Nah, mereka menulis doa-doa seperti itu tajarrubat mereka, pengalaman mereka. Tidak agen selaku atau gimana? Laku setelah coba ini orang mujarabah. Tercoba. Nah, jadi dan mujarabah tang jemaah baca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah telung dasa 5 kali penjakan khatib. Sebenarnya khutbah inilah hadis tapi kan tak baik berdoa ketika khutbah sedang berbicara. Kalau mau baca dalam hati, tapi kalau mau bicara suaranya keluar Muhammad Rasulullah baca ketika duduk antara dua khutbah. Coba ya. Saya sih berhasil doanya apa sih saya berhasil doanya. Itu namanya mujarabah percobaan. Jadi begitu banyak kelebihan di bulan Rajab ini. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak? Bundara punya omongan Bundara? Saya tak. Adab yang selanjutnya adalah adab dukhulil khala. Bab adab kita masuk kamar mandi. Nah, ini perlu ini. Fa idza qasadta baital ma'i liqada'il hajah faqaddim fi dukhuli rijlakal yusra. Kalau kalian mau masuk ke dalam kamar mandi, maka dahulukan kaki kiri. Wa fil khuruji rijlakal yumna. Kalau mau keluar dahulukan kaki kanan. Wala tastahid syai'an alaihi ismullah ta'ala. Jangan engkau membawa masuk ke dalam kamar mandi sesuatu apapun itu yang tertulis nama Allah atau nama Rasulullah. Wala tadkhil hasiran ra's. Jangan masuk kamar mandi dengan keadaan kepala terbuka. Jadi lamun kami manca tuluk sempuk teh apa ini oleh kamar lelawang jadi teh. Dia minta tak mau kadu dulu. Ini termasuk apa? Adab kamar mandi. Waqul inda dukhul, dan bacalah sebelum kalian masuk kamar mandi. Bismillah, a'udzu billahi minar rijsi wan najasi al khabisi al mukhbith asyaitonir rajim. Banyak doa kalau ini. Misalnya a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith, itu ada hadisnya juga, boleh juga itu. Apa lagi Bu? A'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini gampang. Kalau mau yang ini Bismillahi a'udzu billahi minar rijsi an-najisi al-khabithil mukhbis asyaitonir rajim. Artinya aku berlindung, ini nyerca saya tampilnya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari si kotor, si cengih, si kecil, si mampu, si ngeruine, setan yang dirajam ini. Nah, itu. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, inna syayatina yaji'uhu, sesungguhnya setan-setan itu girangnya kumpul oleh kamar mandi. Hati-hati, girang lumpak-lumpak oleh. Karena di sana banyak setan. Wa indal khuruji alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini. Kemudian ketika kita keluar kita melafazkan doa alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa ala ma yanfa'uni. Dalam doa lain alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha. Nah, itu yang sering kita pakai pada tiap. Dan perlu kita ketahui ketika orang berdoa melapaskan kata-kata bismillah. Kan di sini ada bismillah ya. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita ada kata-kata bismillah. Sesungguhnya kalimat bismillahirrahmanirrahim syatirun bainahu wa bainasyayatin. Kata-kata bismillah ini akan menjadi penutup antara dia dan jin-jin si tono.
lamun dia berdoa tama WC pantun apa panda ini ngono. Jadi lamun da mele lamun daila tagita sang setan baca yang bismillah dia nago isi nang kita hajib dia penutup. Jadi harus kita membaca bismillah ketika masuk, tidak ke dalam sebelum kita masuk. Kemudian perlu kita ketahui juga banyak riwayat yang menceritakan bahwa sumber-sumber setan sikirang ngembang itu penyakit jino tono jin merakan bahasa tono jin sietek tono kan mereka kita manusia kan arah ya kederean model kan terus kederean lain kederean birang kayak batur misalkan kederean birang muncul batur dia macam kederean kan. Nah, jin sikirang le kamar mandi ini jadi jin ekek, kederean ekek kok. Biasa penyakit aneh. Ndek naula ndak dengan rebak le rumah rebak seketik le apa namanya? Rebak ketik le jadi langsung penyakit tersebut parah. Nanti ket balian saningan sehat. Padahal ia juang dari sehat. Tentu belian boleh percaya kan. Astaga, arah berubah ini dengan itu mengenai penyakit tentu gua. Lalu mendak para berubah itu kiriman tetangga dah. Iya jauh ikan jadi bilang berdoa. Terus katanya di terus. Mana ada banyak ulama yang mengatakan ia sekatan obatan musim bengita sang lewat perantara jin si ekek gitu. Sekatan. Nanti kurang-kurang tukang rukyah hanya sekat yang kebalan kan lu dengan sekedik ke lembu langsung rumah sakit padahal le bangkat terlumpur untuk lewatin colok calik kita tukang urut barang kelambu sehat ya lalu le WC dia mau sejengkal kalau ke lembu prak langsung angin selong. Nah itu bisa jadi ada campur tangan si guru itu jin si ekek. Maka cara menghindar dari itu adalah membaca doa sebelum kita masuk. Wayang bagi Allah laka an tu'iddan nabat. وألا تستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة. Kalau ini terkait dengan hukum fikih, jangan kita mencuci dengan air yang sudah ada di sana. Maksudnya tono jatuh tanai, tono tetemek, tono besuk. Bukan berarti itu harus pindah. Air si tono digentak kadu na jawan kecil. Enggak tono tukang jengeng matik pendek tidak peduli kadu dah na jawab na antam baik kadu bersih itu maksudnya. Wa antas tabri'a minal bauli bit tanah nuhi. Kemudian sunat orang beristibra dari kencingnya dengan berdahem. Nah itu 3 kali. Wa natar jeltik itu 3 kali. Wabi imrar lihat di elus 3 kali juga. Nah, ini tidak perlu jelas karena semuanya sudah ini. Wa in kunta fis sahra'i fab'udi min a'yunin nazirin. Apabila kita sedang buang air di tempat yang umum, tempat yang luas, maka menghindarlah dari penglihatan manusia. Hendaklah kita menjauh aneng tendak kamarat kita. Wastatir yang diri kebek. Bisai'in in wajadta, dengan sesuatu apapun apa yang kita dapatkan hendaklah tetebeng diri kita, hendak lear-lear ini lebangkat karena membutang. Nah jadi tidak peta tahu si sepi terus peta tak nyelip kita hendaknya kita sanggup. Wala taksifu auratak, jangan membuka aurat, buka semampunya aja. Maka di kajian kita sebelumnya di musalla itu dianjurkan muntagin mele gin nenek
Ndak teman ngangkat kereng sebelum tokol makan barang lalu ke tokol ngawek ke mobil perlu. Ini kan lo yang di masih 5 meter wandingkes atau hata. Sehingga kita ini takut erot ini. Mungkin takut erot, ndak nyantar dalam untuk keleka. Berarah rasa takut kita kamar mandi. Karena untuk anak kayak gitu datang anak kayak gitu nyantar loh. Minuman barang puputannya kan jawab tadi kes. Lingkar lah ini kes kan jawab. Bahkan dianjurkan lagi setelah bangun lamun tadi mentaurak ikan tokol nih mana ino. Nah barang angkun taurak barang angkun pakaian tas turun. Ndak wah takkan tidak akan baru dah turun angker ngonde. Selalu bertaik selalu turun menunjukkan angkut nyebut aurat kesiaran aurat ini adab kita. Kalau kan orang kita nyampe ama bertanya Rasulullah, ya Rasulullah karena hula atau salban temani tiga sak tele kamar bila kan sahabat aku ini bukan yo no dek nila ke kita sama penta ina Dijawab oleh sahabat ini, ya Rasulullah, muna nenek tuh tadi nila jana parak gen kita ya, lebat tuh penyebut kita namanya, hanya maha melihat inang ujung jawab Rasulullah apa ini? Ketika engkau arak sopuk dengan tau angkun pepantau aurat, menulis gara-gara yang nau misalnya sama tonton tau aluk terbuka berkali juga. Dibanding itu semua lebih atau masih. Nah, berarti sekedar adab taino lebatur. Padahal cengentar tahu ketika beradab kepada manusia, adab oleh Allah jauh lebih berat. Nah, jadi tetap kelambi berselebar isi mandi meskipun Allah tahu. Karena apa? Ini untuk adab kita kepada Allah. Kembali lagi-lagi kajian kita kembali kepada adab. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui adalah selaku nahine si bacaan guru dino ujungnya adalah adab. Tata caranta la yakuna ahadun, jangan sampai seseorang itu dia la yarahullahu wa huwa bi ma'siyati, jangan sampai kita berada dalam perbuatan yang maksiat sementara Allah lihat. Wala yakuna ahadun, dan jangan sampai seseorang itu fi ta'atihi sedang berbuat kebaikan wala yanzurullahu ilaih, tapi Allah tidak mau melihatnya. Jadi ketika kita tidak berbuat dosa, kita alhamdulillah agar Allah tidak melihat kita. Lalu ketika tanggawe bagus, jangan sampai dok kebagusan ini di naging nilai dia wasangnya penta yang mubah karena luar dan bagus atenta jemi. Nah itu. Nah jadi untuk kajian kita saat ini kita tutup sampai di sini. Kalau ada tanya jawab silakan. Masalah umrah dengan gimana tempo mbak batal sampai tempo batal sembayangan naya tempo batal sembayangan. Sedangkan dengan mama tetap naya tempo apa perbedaan dengan dia yang membeto dengan ini aja luwe aurat dah. Nanti karena dengan mama jana harap kecil aurat dan sebut lima atau kereng-kereng sembahyang sah, kan? Terus dengan Nina mudah tempuh apa tuh? Mata naya batal dengan mama jentik. Kita punya agama, wah aturannya agama kan aurat dengan mama pusat sampai lutut. Wah bulangan aturannya. Sementara Nina selalu kecuali Nina yang barang lambak Nina. Wah aturannya bulangan Jadi tetap isi tanya jawab karena tak mau dengan Nina aja nane lebih aurat dengan mama jarak jadi muntah boleh ngadu logika lebih. Dengan Nina itu sekujur tubuhnya adalah hiasan. Hiasan.
yang muda nailer liuda namina. Artinya karena perempuan itu adalah sumber syahwat. Ngumbe-ngumbe gagahnya dengan mama, dengan Nina paling berhayal andena ini jadi semama. Nanti keagahan ngumbe aja teman terjadi semama. Di jauh hayalannya ngumbe andena EP tahino. Lalu dengan mama di tempuh muka si apa rana si jenong awakan. Lain mah yang peninggalan. Di anda nih dari sini aku deh macam mana peninggalan itu ini putus semua. Pokoknya ini wah ndak dengan potongan awak sekedar model pelekan madam ini dia meriam apa pikiran orang. Melodinya jadi seni ada ke dia mele lalu ayo sampai mulai tadi yang itu ini tak ada al bagian awak dengan ini itu beda dengan ini barang makanan namun dengan mama aku kan beda agaknya entah mulai terjadi semama kono gini dia sampai berkhayal gitu ini obat mulai kita ya hatoi kita hatoi itu hayalan kenapa ada inilah awak dengan kita itu sumber maka dijaga apa tahu ini yang mahal sebenarnya. Maka dengan Islam bungkus lapis, angka kan separuh dia ngerti diri dan yang berharga. Apa-apa yang berharga memang lejulu tapi yang dia lalu ini terjenukkan. Jadi dan bagusan sih dan pakaian lejulu sama ada. Tetap kemelete no. Darah yang kamu jawabin aku sama aku kak. Bilang jadul begitu ini ya. Sebut ya jual mahal kejek minum gawe na. Ndak dan berpakaian papa ada lalu gawe ya. Dia lagi datang sama ada anti pakai pakaian sih bang bagus. Ukuran anu lelah meta ya kan terdekat enggak no mele enggak. Jadi secara manusiawi memang perempuan itu auratnya banyak. Kecuali wajah dan muka bahkan alam halayak umum itu untuk masih panjang kita aurat kita sekujur tubuh sembilan pendapat ulama. Jadi itu jawaban ini. Ada kembali. Berarti ya penelitian nano Ustaz ya secara untuk ke depannya ini daerah nanti kan ya penelitian dengan ini ya mohon maaf ini isi neraka ada video orangnya ketempuh udah mengapa udah mengundang syahwat itu adalah dosa kan. Nah, sehingga menurut ya, dunia ini kan nanti di hari kemudian itu yang lebih banyak di neraka itu orang perempuan. Seperti itu kira-kira Ustaz. Tentang perempuan lebih banyak di neraka. Kalau itu saya jawab pakai dua versi. Jawaban pertama secara logikanya benar. Perempuan lebih banyak di neraka, tapi lebih banyak juga di surga. Kenapa? Di dunia ini kan sekek banding 6, sekek banding 7 mana dulu. Terus dua tahu maka. Memang tetap bagi ya. Gue mulai kenal yang 6. Bagi dua dengan Nina, kita taruh 6. Nih sekek banding 6. Bagi dua, le surga telu, le neraka telu. Nengka dengan mama saya, kan saya ini. Bagi dua, le surga satu, le neraka satu. Jadi le neraka nu belayang. Dengan ini yang baca telu, dengan apa ada? Sekolah. Le surga mengenal juga. Jadi belayang dengan ini. Tapi ada ulama yang mengkupas kenapa sih dijumpai Rasulullah itu banyak perempuan likas rati masa ilihin ini sebab apa maksudnya yang duit kemelean mereka beli TV beli sama TV wah beli sama TV nanti seminggu beruang kita kepeng baru bau bega karing dua jalur na gajian semama oh mulai mikir apa beli jadi kemele nah dengan jan dewa baik ya dan dewa baik mah kamu beli bakso kita mau dengan
jemaah jauh beli bakso lain mah ngono kira ada pemele ya itu perempuan padahal lamun pikir diri dengan paling muda surga. Dalam sebuah hadis diceritakan kalau ada seorang perempuan memasak meriak bahasa meriak kemudian disantap periapannya sang seninana itu lebih baik bagi perempuan itu daripada haji dan umrah. Lalu haji dulu berumrah sekaligus ini lalu merupakan belanja di meriak ternyata entah bilang kelema dan tahu ngono arah hadis ini anu terus arah ada sayidno apa kelebihan no sekedar menyuguhkan air minum kepada suaminya dia akan diberikan ganjaran di surga. Yaitu sekedar menyuguhkan air untuk suaminya dia seperti puasa 1 tahun. Puasa jadi setahun nenek air putih kan arah ngono ampun budak surga dengan Mina lalu ngono jua pak muda neraka harapnya masih kira model HP ini itu apa masanya model HP gue hati-hati nolok poton dari tono tolok dan poton mbak kita asam dengan mana mantan bineka ini kan jauh aneh peninggalan dosa munarah kali ada cengenya berkira udah aman alhamdulillah arah sekali udah mau dosa si dari masalah jenengan jauh jenengan potong sama selia kan pembunuhan nah ini mau tinggal nama kita terus kebetulan dia mati panjangkan dia mati wah kubur iya macam dosa ini datang ini kan dosa pengennya dulu datang ternyata apa namanya Facebook teh masih aktif di dalam ini jangan dia tahu tengah mati muna AC anak jarin dan nutup status dan muna deh seumur hidup dengan menghayal tidak potong nah ini paling bahaya inherent dosa jariah tidak amal jariah atau pikiran dosa jariah lebih bahaya nanti nah jadi sedih foto sini foto dan lu aduk dengan pertama neraka mentadina mana belum begagan tidak ada merangsang liu ya dengan Nina sampai masalah foto oleh HP dengan mama jende memang kenyataan terketahuan seluruh ini sampai boleh kelina mau merangsang liu foto dengan mama gagah paling entah berhayal anda dia dari semama dan tahino di awal merangsang lalu dengan mama tuh macam peran foto dia pikiran ini jadi senina ini mah peninggalan gue bahasa lagi itu dengan bahaya dengan ini jadi apik-apik pacun ngaji tidak ngaji tidak mana kan tahajud malam tidak ngaji kemarin ya ternyata kita langan alat kita dulu ternyata langan mikrofon ini butik cahaya ada 10 kilo ke kiri dan lalu terbiasa petang besar kilo ke apa kino itu ada ternyata ini dengan meta pahala dengan simbuka gambar dari anu cowok-cowok itu gue ngirim dosa ke nah hati-hati dia sini sama aku berarti milu sama dan dosa nah hati-hati ada yang lain kalau tidak ada kita tutup sampai sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya Allah. Berikanlah kami manfaat terhadap apa yang kami amalkan ya Allah, apa yang kami ketahui ya Allah. Wa 'allimna bima yanfa'una, ajarkan kami apa yang bermanfaat. Wa la tu'allimna bima la yanfa'una, jangan kau ajarkan kami sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya Allah, ya Tuhan kami berikanlah kami kekuatan untuk melaksanakan apa sekecil apapun ilmu yang kami dapatkan ya Allah. Lalu jauhkan kami kepada orang-orang yang tidak beramal dengan ilmunya sendiri ya Allah. Rabbana
atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahumma wal hadi ila sabili rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.